Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga yang pastinya Ustazah doakan dimanapun kalian berada tetap bisa belajar meskipun hanya dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa semoga kita semua dimudahkan dalam memahami pelajaran. Baik, kalau dari hari Senin sampai Rabu kemarin kalian sudah belajar tematik, maka hari Kamis hari ini adalah jadwalnya untuk mapel lainnya, yaitu matematika. Nah, semoga meskipun matematika hanya satu kali dalam satu pekan, kalian tetap ingat apa materi-materi yang sudah Ustazah ajarkan di minggu-minggu yang lalu. Baik, mungkin langsung saja untuk mempermudah kita dalam belajar hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga apa yang kita terima hari ini bisa kita terus ingat sampai nanti kemudian tiba waktunya melaksanakan ulangan harian. Dan tentunya apa yang kita dapatkan semoga selalu bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi hari ini di bilangan bulat. Kalau minggu lalu, Ustazah sudah menjelaskan apa itu bilangan bulat dan apa perbedaannya antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, maka hari ini Ustazah akan menjelaskan terkait penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bilangan bulat itu sebetulnya sering kita gunakan istilahnya, hanya saja mungkin kita tidak sadar dan tidak terlalu memahami apa itu bilangan bulat. Coba kita buka buku paketnya di halaman 6 dan 7. Di situ ada suatu pembahasan mengenai bilangan bulat negatif dan penggunaannya. Jadi kalau kemarin Ustazah sempat menyinggung tentang termometer, maka di termometer yang ada skalanya ya, itu tersedia atau terdapat bilangan-bilangan bulat mulai dari bilangan bulat negatif sampai dengan bilangan bulat positif. Nah, kemudian juga penggunaan yang lain bilangan bulat ini adalah biasanya untuk menentukan suatu kedalaman kapal selam atau bahkan mungkin untuk mengukur ketinggian pesawat dari permukaan tanah. Jadi, kalau misalnya permukaan tanah itu dijadikan patokan atau kita anggap saja permukaan tanah itu dianggap sebagai nol, maka untuk yang di bawah permukaan tanah alias biasanya daerah laut dan lain-lain karena di bawah tanah, maka tandanya minus. Nah, sedangkan untuk yang di atas permukaan tanah, karena dia di atas, maka tandanya adalah plus atau tambah. Nah, jadi untuk membedakan mana yang harusnya plus, mana yang harusnya minus, itu kita bisa melihat dari kata kuncinya. Kalau disebutkan di situ di atas, maka tandanya plus atau positif. Sedangkan jika disebutkan di bawah, maka tandanya adalah minus atau negatif. Jadi untuk lebih jelasnya coba kita buka di halaman 7. Nah, di situ ada posisi menara dengan posisi kapal selam. Beda antara menara dengan kapal selam otomatis kita lihat dari posisinya dari permukaan. Nah, dari permukaan air laut, tinggi menaranya ke atas itu adalah 350 meter. Jadi, untuk menara itu nilainya plus 350 meter atau positif 350 meter karena dia terletak di atas. Oke, ingat ya kata kuncinya di atas. Atas berarti plus. Oke, sedangkan kapal selam yang di bawah permukaan air laut itu kedalamannya 150 meter.
Nah, karena dia di bawah permukaan air laut, maka tandanya adalah minus. Jadi sebetulnya kedalamannya itu bernilai negatif karena dia di bawah permukaan air laut, di bawah, maka tandanya minus 150 meter. Jadi penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari ini bisa juga digunakan untuk menyatakan letak atau posisi dari suatu benda-benda tertentu terhadap permukaan air laut atau permukaan tanah, tergantung patokannya dari permukaan mana. Oke, jelas ya anak-anak? Kuncinya mudah, kita hanya tinggal melihat atas itu berarti plus atau positif, sedangkan bawah berarti itu artinya minus atau negatif. Jadi tandanya bisa dilihat dari kata kunci atas atau bawah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materi kita hari ini ke halaman 9. Oke, di situ ada judul tentang operasi hitung bilangan bulat. Jadi, untuk di kelas 6 ini, kalian tetap belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, kembalian, namun dalam konteks bilangan bulat. Nah, apa sih perbedaannya antara penjumlahan bilangan bulat yang biasa kita temukan di kelas 5, 4, bahkan dari kelas 1 dulu, dengan di kelas 6 sekarang? Baik, pada operasi penjumlahan bilangan bulat, ini sebetulnya mudah ya anak-anak, asalkan kita tahu triknya. Nah, apa itu triknya? Jadi, untuk bilangan bulat, karena ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, maka kita harus teliti melihat tanda. Kalau misalnya di depannya tidak ada tanda minus, berarti dia nilainya positif. Tapi kalau di depannya ada minus, berarti dia bernilai negatif. Maka, untuk mengerjakan operasi hitung pada bilangan bulat itu harus teliti sebelum kita menjawabnya. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, penjumlahan berarti masih mudah ya harusnya. Nah, penjumlahan berarti tambah. Misal, 4 ditambah 5 itu sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul. Pasti gampang dong ya, 4 tambah 5 sama dengan 9. Dan itu adalah operasi penjumlahan bilangan bulat juga anak-anak. Tapi penjumlahannya antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Jadi kedua bilangan itu sesama positif. 4 nilainya positif, 5 juga nilainya positif. Nah, bilangan bulat yang bernilai positif jika ditambahkan dengan bilangan bulat yang bernilai positif juga, maka hasilnya pun akan bernilai positif. Jadi 4 tadi positif ditambah 5 juga positif, sama dengan 9 yang nilainya positif. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk penjumlahan operasi bilangan bulat yang sama-sama bertanda negatif. Nah, untuk yang sama-sama bertanda negatif, maka kita jumlahkan saja angka-angkanya, namun hasilnya tetap bertanda negatif. Misalkan, negatif 5 ditambah negatif 3. Maka kita jumlahkan angka-angkanya 5 ditambah 3 hasilnya 8. Dan tandanya pun juga negatif. Jadi, hasil dari negatif 5 ditambah negatif 3 adalah sama dengan negatif 8 atau bisa juga dibaca minus 8. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kedua bilangan itu berbeda tanda? Yang satu nilainya positif, sedangkan yang satu nilainya negatif. Misal, positif 5 ditambah negatif 3. Nah, ini berbeda tanda ya. Jadi, yang 5-nya bernilai positif, sedangkan yang negatif 3 bernilai negatif. Nah, jadi cara simpelnya sebetulnya kita kurangkan saja angka dari masing-masing. 5 kita kurangkan dengan 3. Hasilnya 2. Nah, untuk tandanya kita lihat mana angka yang paling besar. Nah, 5 dengan 3, angka yang paling besar pastinya 5. Jadi, karena 5 bernilai positif, hasilnya pun bernilai positif. Jadi, 2 itu tandanya positif. Nah, kalau positif sebetulnya tidak perlu kita tulis tandanya ya. Jadi cukup kita tuliskan angkanya saja yaitu 2. Nah, sedangkan kalau misalnya sekarang kita balik. Kalau tadi yang positifnya 5 dan yang negatifnya 3, maka kita balik.
yang 5 sekarang bernilai negatif, sehingga kita baca negatif 5. Dan kemudian kita tambahkan dengan 3 yang bernilai positif. Nah, negatif 5 ditambah 3, itu juga cara mengerjakannya tinggal kita kurangkan saja. 5 dengan 3 kita kurangkan, hasilnya berapa? 5 kurang 3 hasilnya 2. Nah, tandanya kita lihat mana angka yang lebih besar. Nah, ternyata tetap 5 ya yang lebih besar. Jadi, karena 5 di sini bernilai negatif, maka 2 juga mengikuti tandanya bernilai negatif. Sehingga hasilnya menjadi negatif 2 atau bisa dibaca minus 2. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke operasi pengurangan pada bilangan bulat. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk menjumlahkan bilangan bulat, maka setelah menjumlahkan, kita pelajari juga lawan dari menjumlahkan, yaitu mengurangkan bilangan bulat. Nah, namun ini ada sedikit perhatian, jadi tolong kalian simak baik-baik cara mengerjakan dari Ustazah berikut ini. Baik, untuk operasi pengurangan yang pertama, itu kondisinya pada sesama bilangan bulat positif. Nah, contohnya, 7 positif dikurang dengan 9 yang nilainya juga positif. Nah, 7 dikurang 9. Kalau dulu kita belajar pengurangan, 7 kurang 9 ini kan nggak bisa, karena 7 lebih kecil, sedangkan 9 lebih besar. Namun, untuk di kelas 6, karena kalian sudah belajar tentang bilangan bulat negatif, maka 7 dikurang 9 ini tetap bisa anak-anak. Hanya saja dibalik menjadi 9 kurang 7. Hasilnya 2. Dan ditambahkan dengan tanda minus di depannya, sehingga hasilnya adalah minus 2. Jadi, kalau misalnya ditanya 7 kurang 9 di kelas 6, bukan nggak bisa lagi ya, tapi tetap bisa karena jawabannya sebetulnya adalah bilangan bulat negatif, yaitu minus 2. Nah, kemudian untuk pengurangan yang keduanya sama-sama bernilai negatif. Contoh, minus 7 dikurang minus 9. Nah, kalau seperti ini, maka tanda kurang dengan tanda minus yang ada di depan 9 itu kita satukan. Minus bertemu dengan tanda kurang, sehingga menjadi tanda tambah. Kalau begitu, itu artinya sama saja dengan minus 7 ditambah 9. Nah, akhirnya menjadi penjumlahan. Sehingga kita mengerjakannya sama seperti yang penjumlahan tadi ya anak-anak. Jadi, kita kurangkan saja antara 9 dengan 7. Nah, kita kurangkan hasilnya 2. Dan tandanya mengikuti yang angkanya paling besar. 9 nilainya positif, berarti hasilnya adalah positif 2 atau 2 saja. Oke, selanjutnya untuk yang berbeda tanda. Misalnya 7 yang bernilai positif dikurang dengan 9 yang bernilai negatif. Berarti 7 dikurang negatif 9 atau minus 9 ya. Nah, ini tanda kurang juga bertemu dengan tanda minus, sehingga kita satukan menjadi tanda tambah. Nah, jadi akhirnya menjadi penjumlahan, yaitu 7 tambah 9. Nah, 7 tambah 9 gampang banget ya. Hasilnya adalah 16. Jadi seperti itu. Baik, yang terakhir, sekarang kondisinya dibalik. Yang negatif itu di 7, sehingga dibaca minus 7 dikurang dengan 9. Nilainya positif ya. Nah, sehingga dibaca negatif 7 dikurang 9. Cara mengerjakannya ini sebetulnya sama artinya dengan kalau kita menjumlahkan antara negatif 7 ditambah negatif 9. Nah, berarti ini sama saja dengan menjumlahkan bilangan bulat yang sama-sama negatif. Jadi, kita jumlahkan saja antara 7 dengan 9-nya.
Nah, 7 dengan 9 kalau ditambah hasilnya 16. Karena tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya pun menjadi negatif 16. Atau dibaca minus 16. Begitu ya. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah hari ini dan terlalu banyak mungkin Ustazah menyampaikan. Semoga kalian tetap ingat ya bagaimana cara mengerjakannya antara operasi penjumlahan pada bilangan bulat dengan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Jadi untuk minggu depan, semoga kita bisa melanjutkan ke perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Nah, mungkin cukup itu dari Ustazah hari ini. Dan kita tutup materi kita hari ini dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Praise be to Allah. Oke, semoga bermanfaat dan kita cukupkan sekian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.